Spirit. Tuhan yang membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Itu janji Tuhan, pemberian Tuhan. Bukan karena kita terlalu baik. Yang penting adalah iman. Kita percaya, kita rela dibaptiskan dalam air, dan Tuhan memberi kita karunia Roh Kudus. Ya, saya sediakan ada slide juga. Cuma sekarang saya mau kamu yang membawa buku. Mari kita lihat buku dulu. Tadi saya sudah katakan ayat 29 merupakan kali pertama gelar Yesus sebagai anak domba Allah, menghapus dosa dunia. Kalau saudara sudah bacanya, perkataan dunia dalam Injil Yohanes penting, the sin of the world. Dan dalam Yohanes 4, waktu Yesus ada pertemuan dengan perempuan Samaria itu, orang kampung yang diinjili, yang mendengar kesaksian perempuan Samaria yang berdialog dengan Yesus. Bahkan dialog perempuan Samaria dengan Yesus adalah dialog yang paling panjang di seluruh Injil Yohanes, lebih panjang berbanding dialog dengan Nikodemus yang kita akan bahas mungkin ujung bulan depan. Dan orang kampung sekampung dengan perempuan Samaria bersaksi, sesungguhnya orang ini atau dia adalah juru selamat dunia. Pasal sekarang mau jelaskan tentang dunia. Yesus anak domba Allah itu menghapus dosa dunia. Jadi sebab ada satu fahaman, kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, Yesus hanya ataupun Mesias itu hanya untuk bangsa orang Yahudi. Kadang-kadang sampai hari ini, kenapa orang Yahudi tidak boleh terima Yesus sebagai Mesias ataupun sebagai Tuhan? Sebab mereka salah sangka. Mereka pikir mereka bangsa pilihan Tuhan. Tuhan hanya mengutus Mesias atau anaknya yang tunggal untuk bangsa mereka sahaja. Tetapi Yesus bukan hanya datang untuk satu bangsa. Tuhan Yesus datang untuk seluruh dunia. Dia adalah domba Allah yang mati untuk menghapus dosa dunia. Dia adalah juru selamat dunia, bukan hanya Israel. Saudara memahami maksud saya? Nah, itulah sebabnya hari ini berbagai suku kan kita ini, pastor Chinese, pure Chinese, Cina Tuli, bapak saya Cantonese, mama saya Hakka. Mungkin kamu pure Kadazan, ada yang pure Lundaya, ada yang mix sedikit, tapi itu langsung tidak ada artinya dari segi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah juru selamat dunia. Dia mengasihi semua manusia di dunia. Itu amat penting dalam Injil Yohanes. Perkataan dunia dalam ayat 29. Oke, yang saya cuma merujuk untuk kita buka surat 31. Mari kita lihat 31. Tentang yang dipilih. Peranggan yang pertama. Ayat yang kalau bow dalam buku tafsiran ini adalah ayat firman Tuhan. Saya mau baca peranggan yang pertama, muka surat 31. Untuk lihat, itu hamba yang kupegang, orang pilihanku, dan kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh roh ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Itu adalah Yesaya 42 ayat 1. Kalau saudara membaca bab yang pertama Injil Yohanes, tadi saya sudah baca dari ayat 29 sampai 34. Di situ Yesus menerima roh dari Allah, dan juga Yesus sebagai yang dipilih. Saya harap kamu sudah baca buku saya. Dan dalam ayat Yesaya 42 ayat 1 ini mengandungi kedua-dua perkara ini, yaitu Tuhan Allah menaruh rohnya, memberi rohnya. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, waktu dia keluar dari air, apa yang berlaku? Roh Kudus turunkan.
seperti berbakti atas Tuhan Yesus. Allah Bapa memberi rohnya sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Dalam Yesaya 42 ayat 1 mengatakan Allah itu akan menaruh rohnya atas hamba ini, dan juga hamba ini disebut sebagai the chosen one, orang pilihannya. Nah, itulah pastor coba mengambil ayat ini menyokong bahwa waktu Yohanes berbicara tentang Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus, Yesus adalah yang dipilih oleh Allah berdasarkan Yesaya 42 ayat 1. Sebab dua perkara ini tentang Yesus menerima roh, dan Yesus sendiri kemudian membaptis orang dalam Roh Kudus, dan juga perkataan pilihan, orang pilihanku, the chosen one, terdapat dalam ayat ini. Sebenarnya memang keadaan PKB ini, saya lebih senang kalau kita macam bulan Maret yang lalu dalam kelas saya terus menulis, macam sekarang boleh juga saya mau coba dulu, sebab saya sudah sediakan ini. Sebab ini macam gedung ibadah, kalau untuk mengajar atau pedagogi agak susah sedikit, cuma saya akan berusaha. Itu kayak ini ya. Jadi Yesaya 42 ayat 1, ada dua perkara dalam ayat itu. Dalam ini Nabi Yesaya, kitab Perjanjian Lama, Nabi Yesaya. Saya harap kamu belajar ini singkatan dia. Nanti kamu pikir yes pula, yes. Lain itu, bukan Yesaya singkatan dia saja. Nabi Yesaya, Nabi lain itu. In English is Isaiah. Okay. Melayu atau Indonesia Yesaya begini. Yang pertama dalam ayat ini ada orang pilihanku. Pilihan, perkataan pilihan dalam bahasa Inggris chosen one. Dan yang kedua tentang roh. Kalau saudara baca 29 sampai 34 Yohanes 1 tadi yang saya baca itu, Yesus Tuhan beri dia roh, tapi Yesus juga membaptis orang dalam roh. Dan ayat 34 mengatakan dia adalah yang dipilih Allah. Dalam Alkitab kamu adalah anak Allah, kan? Itu yang saya coba jelaskan, bahwa ada teks asli bahasa Yunani yang mengandungi kalimat the chosen one. Bukan seperti dalam Alkitab kamu. Saya harap kamu jangan terkejut. Kenapa pastor sebut seperti, kenapa Alkitab ini tulis begini, pastor pula berani cakap yang lain. Itulah sebabnya saya ada bawa yang ini ada buku ini, nanti saya boleh kasih tunjuk. Ini Alkitab Yunani untuk kamu tengok. Dalam itu nota kakinya memang ada itu perkataan pilihan, maksudnya ada teks kuno yang lain mengandungi terjemahan yang lain. Bukan anak Allah, sebab kemudian anak Allah itu ada juga disebut salah satu gelar Yesus memang anak Allah. Malah sebelum 29 mengatakan dialah yang monogenes, yang diterjemah dalam bahasa Indonesia anak tunggal. Sebenarnya dalam bahasa Yunani dia adalah the unique one. Perkataan anak tidak di situ. Yesus adalah yang bagaimana? Unique one, monogenes. Kamu udah baca buku tafsiran pastor? Maksudnya dialah yang berada di pangkuan Allah Bapa. Dialah yang paling dekat. Cuma saya mau jelaskan bahwa itulah saya mau pakai ini. Dan dalam perkataan Yunani ya, dalam ayat kalau saya tidak silap 17 sampai 18, ini bab yang pertama, ada perkataan Yunani monogenes. Yesus adalah yang tunggal, yang satu-satunya berada di pangkuan Bapa. Saya cuma mau jelaskan bahwa perkataan anak itu tidak ada di situ. Terjemahan Alkitab kamu mungkin ada perkataan anak. Tapi jangan kamu terkejut, sebab kalau kamu memahami bahasa aslinya,
kamu lebih memahami. Yang coba diberitahu oleh Rasul Yohanes, penulis Injil ini adalah Yesus adalah unique one. Dia yang unik, dia yang satu-satunya yang berada di pangkuan Bapa. Tiada yang lain. Memang kemudian Yesus diperkenalkan sebagai anak Allah. Nanti ada slide secara jelas penyata iman kita dalam Injil Yohanes adalah supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan anak Allah, dan mereka beroleh hidup melalui iman kepada namanya. Melalui iman kepada namanya mereka beroleh hidup. Wah, itu luar biasa, oke? Macam ada sedikit, ini macam bukan senang juga. Jadi saya mau kamu bertanya, bagaimana? Okay. And can you follow what Pastor is going to say? Boleh kan? And memang oke, saya rasa. Dan juga yang apa lagi? Kalau saya salah sebut nama kamu, bagaimana kamu sebut nama kamu? Shirley, ya Shirley. Shirley kamu oke? Boleh ya. Shirley tadi saya lihat dia duduk sana, dia baca buku, baca Alkitab. Itu yang terbaik. Ada contoh yang baik. Okay. Tapi bukan hanya di gereja lah, tapi di rumah juga perlu baca Alkitab. Dan ini sebenarnya buku tafsiran ini saya berdoa supaya membantu kamu. Sebab kalau kamu hanya baca saja kadang-kadang bukan senang. Itulah perlu ada penafsir yang memberi penjelasan. Dan itulah sebab saya mengadakan kelas seperti ini. Sebab membaca pun belum pasti paham. Itulah saya mau menambah, memberi penjelasan tambahan. Di antaranya macam tadi, Yohanes Pembaptis, dia nabi, dia hamba Tuhan. Dia pun mengatakan, aku tidak mengenal dia. Bukan senang mengenal Yesus. Bagi saya boleh katakan bukan karena pengetahuan saya tentang Alkitab atau saya sudah banyak baca buku, langsung bukan karena itu, karena roh yang Tuhan beri, roh yang menetap, yang tinggal dalam hati. Itu memerlukan kerendahan hati dan iman. Tuhan tidak boleh berdiam dalam hati yang ada keangkuhan, meninggi diri dan sebagainya. Kerendahan hati dan kerinduan untuk mendekati Tuhan itu sangat penting. Itu sikap hati. It is our attitude and also aptitude. Maksudnya sikap hati kita terhadap Tuhan itu sangat penting. Tuhan melihat hati kita dan Dia memberikan roh kepada mereka yang mencarinya dan merindukannya. Dia datang, dan bila Roh Kudus ada, saudara mengenal Yesus. Saudara tidak ragu-ragu. Saudara boleh bersaksi kepada teman-teman yang lain. Kamu datang kepada Yesus. Nanti kita lihat kalau bab yang pertama sangat menarik, yaitu Andreas dia bawa bila dia bertemu dengan Yesus, dia cerita kepada Simon Petrus. Nanti Filipus bila dia sudah bertemu dengan Yesus, dia bawa lagi Nathanael. Mari. Jadi maksudnya kalau kita ada pertemuan dengan Yesus, maksudnya kita kenal Tuhan, encounter Jesus, senang saja kita bawa orang lain. Kalau kita sudah mengenal Dia, orang tanya tentang iman kita, senang, tidak ragu-ragu, tidak segan. Kalau kamu tanya saya boleh share, mungkin pastor boleh share sebab